wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1C cabang Kramat 98 akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zain Farid dengan NIM 6425146. Nama saya Afif Senobayaki dengan NIM 64251690. Saya Basma Bawel dengan NIM 64251560. Nama saya Bilal ini dengan NIM 64251561. Nama saya Muhammad Kabiansyah dengan NIM 64251737. Yang kami lakukan adalah mempresentasikan hasil analisis usaha UMKM yang akan kami analisa. Target usaha yang kami analisa adalah Food Street Kramat, aneka masakan Padang yang memfokuskan usahanya di bidang kuliner. Usaha ini telah didirikan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan setelah COVID selesai. Kami memiliki 5 orang koresponden untuk memenuhi tugas ini. Jadi dilihat dari responden 5, kita akan menganalisis menggunakan analisis kualitatif. Sekian dari pertemuan kami. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pembahasan awal dari penelitian yang kami lakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan fungsi manajemen pada usaha Food Street Kramat 98, aneka masakan Padang. Kita langsung masuk ke gambaran umum usaha. Usaha yang menjadi objek penelitian kami adalah Food Street Kramat, aneka masakan Padang yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini berdiri pada tahun 2013 dan berlokasi di Kramat. Dalam kegiatan operasionalnya, usaha ini melibatkan beberapa karyawan dengan pembagian tugas tertentu untuk menunjang kegiatan usaha sehari-hari. Sebagai usaha kuliner, aktivitas utamanya meliputi pengelolaan makanan, pelayanan pelanggan, serta pengelolaan operasional harian. Kita lanjut ke latar belakang umum. Secara umum, manajemen memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan sebuah usaha. Manajemen membantu usaha agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Fungsi manajemen sendiri meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan sangat menentukan kinerja suatu usaha. Kita lanjut ke latar belakang khusus. Pada usaha kuliner seperti Food Street, penerapan fungsi manajemen sangat dibutuhkan, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan operasional usaha. Namun, pada praktiknya, penerapan manajemen di usaha skala kecil hingga menengah seringkali masih dilakukan secara sederhana. Hal inilah yang menjadi alasan kami melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana fungsi manajemen diterapkan di usaha tersebut. Berdasarkan latar belakang umum dan khusus tersebut, penelitian ini kemudian difokuskan pada analisis penerapan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari fokus tersebut, selanjutnya dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Kita masuk ke landasan teori. Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen berperan penting dalam mengatur aktivitas kerja agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara operasional. Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pemilik usaha dalam mengelola organisasi. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lanjut kita masuk ke perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses penetapan tujuan dan penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam usaha kuliner, perencanaan mencangkup perencanaan operasional harian, pembagian jadwal kerja, serta persiapan bahan baku agar kegiatan usaha lancar. Oke, selanjutnya itu adalah landasan teori perorganisasian. Perorganisasian itu adalah proses pengelompokan kegiatan kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perorganisasian yang baik dapat membantu menciptakan koordinasi kerja yang efektif dan menghindari
tumpang tindih tugas. Selanjutnya itu ada landasan teori pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan penggerakan dan pengarahan karyawan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang baik dapat ditandai dengan komunikasi yang jelas, kerjasama antara karyawan, serta kepatuhan terhadap peraturan kerja yang berlaku. Selanjutnya itu ada landasan teori pengawasan. Pengawasan itu adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana. Melalui pengawasan, pimpinan itu dapat mengidentifikasi kesalahan atau penyimpanan serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, untuk rumusan masalah itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan fungsi perencanaan pada Food Street Kramat Aneka Masakan Padang. Sedangkan yang kedua itu bagaimana pembagian tugas dan perorganisasian karyawan. Yang ketiga itu bagaimana pelaksanaan dan pengawasan kerja dilakukan. Selanjutnya itu ada skala penilaian pertanyaan. Ada 5 skala, yaitu 1 sangat tidak setuju, tidak, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya itu ada pernyataan kuesioner. Perencanaan variabel X1 P1 usaha memiliki rencana kerja yang jelas. P2 pembagian jadwal kerja telah direncanakan dengan baik. Yang ketiga itu P3 perencanaan usaha melalui kelancaran operasional. Selanjutnya ada pernyataan kuesioner. Dari segi perorganisasian, tugas karyawan dibagi dengan jelas. Setiap karyawan memahami tanggung jawabnya. Struktur kerja di usaha sudah tertata. Lalu ada segi dari pelaksanaan. Pemimpin memberikan arahan dengan kerja dengan jelas. Karyawan melaksanakan tugas dengan sesuai arahan. Kerjasama antar karyawan berjalan dengan baik. Lalu ada segi pengawasan. Pemimpin melakukan pengawasan kerja. Kesalahan kerja segera diperbaiki. Kinerja karyawan dievaluasi secara berkala. Di sini selanjutnya ada interpretasi nilai data kuesioner. Nilai 1 sampai 1,80 itu sangat tidak baik. Nilai 1,81 sampai 2,60 itu tidak baik. Nilai 2,61 sampai 3,40 itu cukup. Nilai 3,41 sampai 4,20 itu baik. Dan paling terakhir ada nilai 4,21 sampai 5 itu sangat baik. Selanjutnya ada analisis kualitatif, yaitu terdapat beberapa analisis fungsi, yaitu analisis fungsi perencanaan, analisis fungsi perorganisasian, analisis fungsi pelaksanaan, dan analisis fungsi pengawasan. Oke, lanjut. Sekarang bagian aku untuk membaca bagian analisis fungsi perencanaan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel perencanaan berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa usaha telah memiliki perencanaan kerja yang cukup jelas, terutama dalam pengaturan operasional dan pembagian jadwal kerja karyawan. Perencanaan yang dilakukan membantu kelancaran kegiatan usaha sehari-hari, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan seperti perencanaan jangka panjang dan pengembangan usaha. Lanjut, ada bagian analisis fungsi pengorganisasian. Hasil data pada variabel pengorganisasian menunjukkan bahwa pembagian tugas karyawan sudah berjalan dengan cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pada Food Street Kramat telah membantu menciptakan keteraturan kerja dan minimalkan tumpang tindih tugas antar karyawan. Lalu ada bagian analisis fungsi pelaksanaan. Berdasarkan hasil kuesioner, fungsi pelaksanaan memperoleh nilai yang baik. Karyawan menilai bahwa pemimpin memberikan arahan kerja yang jelas dan komunikasi kerja berjalan dengan cukup efektif. Pelaksanaan kerja yang baik terlihat dari adanya kerjasama antara karyawan serta pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemimpin usaha. Next, bagian analisis fungsi pengawasan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa fungsi pengawasan juga berada pada kategori baik.
Pemimpin usaha dinilai telah melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan dan melakukan evaluasi apabila terjadi kesalahan kerja. Pengawasan ini berperan penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan kelancaran operasional usaha. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen pada Food Street Kramat secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian responden pada keempat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jika dikaitkan dengan landasan teori, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep manajemen yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh penerapan fungsi manajemen yang baik, perencanaan yang jelas, pengorganisasian yang tertata, pelaksanaan yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan dapat mendukung pencapaian tujuan usaha. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data kuesioner yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen pada Food Street Kramat Aneka Masakan Padang secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pada masing-masing fungsi manajemen yang berada pada kategori baik. Kesimpulan kedua, fungsi perencanaan menunjukkan bahwa usaha telah memiliki perencanaan kerja yang cukup jelas dalam menjalankan kegiatan operasional. Fungsi pengorganisasian juga berjalan dengan baik. Terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab karyawan yang sudah dipahami dengan jelas. Selanjutnya, fungsi pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan kerja dilaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan dan terdapat kerjasama antara karyawan. Sementara itu, fungsi pengawasan telah dilakukan secara rutin untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dengan rencana. Kesimpulan ketiga, yaitu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen pada Food Street Kramat telah mendukung kelancaran operasional usaha, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan agar usaha dapat berkembang lebih optimal. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Bagi pihak usaha, disarankan agar pihak usaha dapat meningkatkan perencanaan jangka panjang, khususnya dalam pengembangan usaha dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja karyawan perlu dilakukan secara lebih terstruktur agar kesalahan kerja dapat diminimalkan. 2. Bagi karyawan, karyawan diharapkan dapat terus meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Terima kasih.